Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman ini sengaja saya bikin untuk persiapan kalian dalam menghadapi ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pada 2 atau 3 minggu lagi ya. Nanti akan saya sampaikan kisi-kisinya itu apa aja, ada berapa soal UAS besok, lalu ada contoh-contoh soal yang nantinya bakal keluar ya, yang mirip banget dengan soal di ujian akhir semester nantinya. Kita langsung masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu kisi-kisi soal. Nah, jadi kisi-kisi soal UAS itu waktu pengerjaan dilaksanakan secara 100 menit atau 1 jam 40 menit akan terdiri dari 5 soal ya, atau 3 bagian utama. Yang pertama bagiannya itu nilai eigen dan vektor eigen, ada 2 soal di sini. Bagian yang kedua itu ada diagonalisasi matriks, akan ada 2 soal juga. Lalu yang terakhir yaitu transformasi linier ya. Nah, ini dia latihan soal UAS-nya. Jadi soal UAS ini merupakan latihan yang akan mungkin nanti akan saya keluarkan ya, akan saya miripkan dengan soal UAS-nya. Jadi saya mohon kalian agar bisa menyimak, agar bisa mempelajari materi-materi dari latihan soal UAS ini ya. Perhatikan di sini ada 5 soal secara total, atau secara garis besar ada 3 soal ya. Soal yang pertama ini tentang nilai dan vektor eigen. Yang kedua ini tentang diagonalisasi matriks. Dan yang ketiga ini tentang pemetaan atau transformasi linear ya. Jadi akan kita bahas satu persatu dari masing-masing soalnya. Oke, kita langsung bahas untuk soal yang nomor 1 tentang nilai dan vektor eigen. Diketahui matriks A. Matriks A itu sama dengan seperti ini, min 1, 4, min 2, min 3, 4, 0, min 3, 1, 3. Yang pertama, tentukan nilai eigen dari matriks A. Yang kedua, tentukan basis ruang eigen dari matriks A ya. Jadi soal yang B ini berkaitan dengan soal yang A. Jadi yang A ini harus kalian bisa menentukan nilai eigennya dengan tepat, baru kalian nanti bisa menentukan basis dari ruang eigennya ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk yang soal nomor A. Tentukan nilai eigen. Nah, cara mencari nilai eigen, berarti kita bisa menggunakan rumus determinan dari lambda I dikurangi A sama dengan 0. Ini merupakan rumus persamaan karakteristik ya. Gunakan persamaan karakteristik. Nah, rumusnya itu adalah determinan dari lambda I kemudian dikurangi A itu sama dengan 0. Lambda itu adalah nilai eigen yang akan kita cari. Lambda. I itu merupakan matriks identitas, sedangkan A adalah matriks yang diketahui. Determinan dari lambda I min A itu haruslah sama dengan 0. Nah, I atau yang kita sebut sebagai matriks identitas itu mempunyai ukuran yang sama dengan matriks A. Kalau matriks A ukurannya itu 2 kali 2, maka I ukurannya juga 2 kali 2. Kalau A ukurannya 3 kali 3, maka I itu juga 3 kali 3. Yang jelas I dan A itu adalah matriks persegi ya. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Nah, di sini karena A-nya itu berukuran 3 kali 3, maka matriks I itu berukuran juga 3 kali 3 ya. Coba kita kerjakan. Berarti ini determinan lambda dikali I. I-nya berarti matriks identitasnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dikurangi dengan A, yaitu soal min 1, 4, min 2, min 3, 4, 0, min 3, 1, 3. Kurungnya 2 kali ya. Kurungnya 2 kali sama dengan 0. Nah, dari sini lambdanya itu langsung bisa kita kerjakan. Lambda dikali matriks identitas kemudian dikurangi dengan A. Berarti langsung aja ya. Lambda dikurangi min 1. Berarti lambda plus 1. Kemudian di sini 0 dikurangi 4 berarti min 4. Kemudian 0 dikurangi min 2, berarti di sini 2. Lalu di sini 0 dikurangi min 3, jelas 3. Lalu di sini ada 1 dikali lambda, maka lambda dikurangi 4, kita tulis lambda min 4. Lalu di sini 0 dikurangi 0, jelas 0. Lalu 0 dikurangi min 3, berarti 3.
0 dikurangi 1 min 1, lalu lambda dikali 1 dikali 3 berarti lambda min 3. Dikurangi ya, lambda min 3. Sama dengan 0. Nah, kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana, determinan dari matriks 3 kali 3 sama dengan 0. Berarti kita harus mencari determinannya ya, menggunakan metode, bisa menggunakan metode Sarus, bisa juga menggunakan metode kofaktor. Tapi di sini saya akan menggunakan metode kofaktor, yaitu sepanjang kolom yang ketiga ya, karena memuat elemennya itu salah satunya ada nolnya untuk memudahkan perhitungan. Atau kalian juga bisa memilih sepanjang baris yang kedua ya, yaitu 3 lambda min 4 0. Ini juga ada nolnya. Ini juga nanti bisa memudahkan dalam perhitungan. Tetapi saya di sini memilih yang bagian kolom ketiga ya. Kita hitung menggunakan kofaktor, berarti yang pertama itu 2 kemudian dikali dengan determinan dari 3 lambda min 4, 3 min 1 ya. 3 lambda min 4, 3 min 1. Dikurangi dengan 0, ditambah dengan lambda min 3. Dikali dengan ini ya, lambda plus 1 min 4, 3 lambda min 4. Lambda plus 1 min 4, 3 lambda min 4. Ini sama dengan 0. Nah, dari sini berarti tinggal kita sederhanakan ya. 2 dikali dengan determinan dari itu berarti 3 dikali min 1 itu min 3. Dikurangi dengan 3 dikali lambda min 4. Seperti ini. Ditambah dengan lambda min 3 dikali dengan lambda plus 1 dikali lambda min 4 dikurangi min 12 ya. 3 dikali min 4 itu min 12 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Maka kita peroleh 2 dikali ini min 3. Min 3 dikali lambda min 4 itu berarti min 3 lambda plus 12 ya. Ditambah ini lambda min 3. Nah, yang di sini kita uraikan. Lambda plus 1 dikali dengan lambda min 4. Kita uraikan. Kita peroleh lambda kuadrat min 3 lambda min 4 ya. Min 12 berarti plus 12. Sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada min 3 plus 12 itu 9 dikali 2 berarti 18. Dikurangi 3 dikali 2, 6. 6 apa? 6 lambda. Ditambah dengan lambda min 3. Kemudian lambda kuadrat min 3 lambda. Ini adalah plus 8 ya. Sama dengan 0. Nah, seperti itu. Lalu kita apakan? Kita bisa memodifikasi bentuk yang di sebelah kiri ini ya. Agar bisa menjadi bentuk seperti ini, lambda min 3. Maka min 6-nya kita keluarkan. Maka menyisakan 3. 3 ya. Min 3 plus lambda. Ya enggak? Min 3 plus lambda ya. Min 3 plus lambda ini. Min 3 plus lambda ini dikali min 6 itu sama aja dengan 18 min 6 lambda ya. Lalu ditambah lambda min 3 dikali lambda kuadrat min 3 lambda plus 8 sama dengan 0. Perhatikan bentuk ini, lambda min 3 dengan ini itu kan sama ya. Sama-sama lambda min 3. Berarti bisa kita keluarkan lambda min 3 di sini. Kemudian tinggal di sini yang sebelah kiri tinggal min 6. Yang sebelah kanan tinggal yang ini. Lambda kuadrat min 3 lambda plus 8 sama dengan 0. Gitu ya. Karena di sini itu ada lambda. Sorry, ada min 3 plus lambda. Di sini juga ada lambda min 3. Ini sama ya. Makanya bisa kita keluarkan menjadi bentuk yang seperti ini. Kemudian kita masukin yang di bagian lain, min 6. Ya, ditaruh di sini. Ditambah dengan bagian yang ini, paling kanan. Kita letakkan di sini ya. Ini sama aja. Kita hanya menyederhanakan bentuknya saja. Lalu, kita lanjut di kanan. Kita bisa menyederhanakannya kembali. Lambda min 3 dikali. Perhatikan di sini ya, di bawah sini. Min 6 ditambah 8 itu sama dengan 2. Berarti lambda kuadrat kita tulis dulu. Min 3 lambda plus 2 ya.
sama dengan 0. Nah, kemudian bentuk yang sebelah kanan sini bisa kita faktorkan. Lambda min 3. Nah, yang ini menjadi lambda min 2 dikali lambda min 1 ya. Dari sini maka jelas lambdanya sama dengan 3 atau lambda sama dengan 2 atau lambda sama dengan 1. Jadi nilai eigennya adalah 3, 2, atau 1 ya. Ini jawaban untuk yang soal A, nilai eigen dari matriks A. Lalu kita lanjut kerjakan untuk yang B. Nah, gimana yang B? Kita diminta untuk menentukan basis ruang eigen dari matriks A tersebut. Nah, basis ruang eigen. Menentukan basis ruang eigen berarti kita harus menggunakan rumus ruang eigen. Gunakan rumus ruang eigen, yaitu rumusnya adalah lambda I dikurangi A dikali X sama dengan 0. Nah, X ini merupakan vektor eigen ya. Lambdanya ini merupakan nilai eigen, I matriks identitas, A-nya matriks dari soal, X merupakan vektor eigen ya. Kalau lambda I min A-nya berukuran 3 kali 3, maka X ini adalah sebuah matriks berukuran 3 kali 1. Begitu juga dengan 0 yaitu 3 kali 1. Kalau lambda I min A-nya berukuran 2 kali 2, maka X-nya ini berukuran 2 kali 1. 0 ini juga berukuran 2 kali 1. Nah, pada soal ini, lambda I min A-nya itu yang mana? Lambda I min A-nya itu adalah yang bagian A ini. Ini lambda I min A-nya. Nah, kita tinggal menuliskannya kembali di sini. Kita tulis aja ya, lambda plus 1, min 4, di sini 2, 3, lambda min 4, 0, 3, min 1, lambda min 3. Dikali dengan X. Karena lambda I min A-nya ini berukuran 3 kali 3, maka X-nya juga berukuran 3 kali 1 ya. Yaitu X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, lalu kita masukin untuk masing-masing lambda, yaitu sama dengan 1, sama dengan 2, atau sama dengan 3 ke dalam persamaan ini. Kita tinggal melakukan substitusinya untuk mencari nilai dari X1, X2, dan X3-nya. Ya, kira-kira begitu alur untuk mengerjakan soal yang B. Oke, kita hapus. Kita kerjakan yang B. Ya, yang B berarti kita menggunakan rumus basis ruang eigen. Gunakan rumus ruang eigen. Yang mana rumusnya tadi adalah determinan dari lambda I min A dikali X. Tidak ada determinannya ya. Jadi lambda I min A dikali X itu sama dengan 0. Lambda I min A-nya tadi yang sudah kita peroleh ya, yaitu berupa matriks 3 kali 3. Saya tuliskan ulang di sini. Isinya itu atau elemennya adalah lambda plus 1. Kemudian di sini min 4. Di sini itu 2, 3, lambda min 4, 0, 3, min 1, lambda min 3. Dikali dengan X. X itu berarti X1, X2, X3 ya. Berukuran 3 kali 1. Begitu juga dengan 0 di sini. 0, 0, 0. Nah, lalu kita gunakan masing-masing nilai eigen yang telah kita peroleh dari soal nomor A tadi ya. Kan kita peroleh tadi ada 3 nilai eigen, yaitu lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, atau lambda sama dengan 3 ya. Lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, atau lambda sama dengan 3. Berarti kita tulis di sini yang pertama itu untuk lambda sama dengan 1. Ini yang pertama. Berarti langsung kita masukin ke dalam persamaan yang di atasnya ya. Untuk lambda sama dengan 1. Berarti matriksnya di sini adalah 1 tambah 1 yaitu 2. Kemudian di sini min 4. 2. Di sini 3.
Di sini 1 dikurangi 4 berarti min 3. Di sini 0. Ya. Di sini 3, di sini min 1, di sini 1 dikurangi 3 berarti min 2. Ya. Min 2. Kemudian dikali dengan X1, X2, X3. Sama dengan 0, 0, 0. Nah, seperti ini. Lalu dari sini bisa kita langsung bentuk menjadi suatu persamaan linier, sistem persamaan linier. Yang pertama berarti 2 min 4, 2 ini dikalikan dengan X1, X2, X3. Jadinya adalah 2X1 dikurangi 4X2 ditambah 2X3 sama dengan 0. Yang kedua berarti bagian yang baris kedua ini kita kalikan dengan X1, X2, X3. Kita peroleh 3X1 dikurangi 3X2 ditambah 0 ya, sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah baris yang ketiga, kita kalikan dengan X1, X2, X3, kita peroleh 3X1 min X2 min 2X3 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kita ambil sekarang yang lebih sederhana bentuknya, yaitu yang bagian kedua, yang persamaan kedua. 3X1 dikurangi 3X2. Ini bentuk yang lebih simpel ya. Kita tulis di sebelah kanan. 3X1 dikurangi 3X2 itu sama dengan 0. Dari sini bisa kita bikin suatu persamaan, yaitu 3X1 sama dengan 3X2, sehingga X1 itu sama dengan X2. Nah, dari sini kita misalkan. Dimisalkan X2 itu sama dengan T. T itu adalah suatu bilangan di real. Suatu anggota di himpunan bilangan real. Nah, karena X2 sama dengan T, maka jelas bahwa X1 itu juga sama dengan T ya. Karena kembali lagi kita peroleh bahwa X1 itu sama dengan X2. Kalau X2-nya sama dengan T, maka X1 juga sama dengan T ya. Maka dari sini kemudian kita bisa melakukan substitusi X1 dan X2 ke dalam salah satu dari kedua persamaan yang lain ya. Persamaan pertama atau yang persamaan kedua ini. Kita ambil aja ke persamaan yang kedua ya. Yaitu 3X1 dikurangi X2 dikurangi 2X3 sama dengan 0. Di sini kita ganti X1 dan X2 dengan T ya. Kita peroleh 3T min 2T min 2X3 sama dengan 0. Ya, seperti ini ya. 3T, sorry, min T ya, bukan min 2T. Min T min 2X3 sama dengan 0. 3T dikurangi T itu berarti 2T min 2X3 sama dengan 0. Maka kita peroleh 2X3 itu sama dengan min 2X3 sama dengan min 2T. Atau X3 itu sama dengan T. Ya. Kemudian kita bikin menjadi sebuah matriks 3 kali 1. X1, X2, dan X3-nya. Nah, sama dengan apa aja isinya tadi? X1-nya itu adalah T, X2-nya juga T, X3 juga T. Berarti T, T, dan T. Lalu T-nya kita keluarkan, kita dapatkan 1, 1, dan 1. Jadi apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah 1, 1, 1 adalah basis ruang Eigen yang bersesuaian dengan nilai Eigen lambda sama dengan 1 ya. Ini kesimpulan untuk lambda sama dengan 1. Kita dapatkan basis ruang Eigennya adalah 1, 1, dan 1. Ya, ini untuk lambda sama dengan 1. Berikutnya kita cari untuk yang lambda sama dengan 2 dan 3 ya. Maka kita hapus dulu yang bagian ini. Ini kita hapus dulu ya. Jadi caranya sama dengan cara yang ini untuk lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 3 ya. Kita tinggal masukin aja angka-angkanya itu lambdanya ke dalam persamaannya yang sudah kita bikin, yaitu lambda I min A dikali X sama dengan 0 ya.
Oke, yang kedua yaitu untuk lambda sama dengan 2. Kita juga masukin ke dalam persamaan yang di atasnya. Berarti langsung aja kita bikin menjadi matriks 3 kali 3. 2 plus 1 itu 3 di sini. Min 4, 2, 3. Kemudian di sini 2 min 4. Berarti min 2, 0. Di sini 3, min 1. 2 dikurangi 3 itu min 1 ya. Min 1. Lalu di sini X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, seperti ini. Ini langsung aja kita bikin menjadi sebuah persamaan linear. Kita ambil aja yang paling gampang dulu, yaitu yang baris kedua ya. Ada nolnya soalnya. Menjadi 3x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0 ya. Atau 3x1 sama dengan 2x2 sehingga x1 itu menjadi 2/3x2. Nah, dari sini kemudian kita dimisalkan X2-nya itu sama dengan T. T-nya itu adalah elemen bilangan real. Akibatnya apa? Akibatnya X1 sama dengan 2/3T ya. Karena X2 di sini sama dengan T, maka X1 sama dengan 2/3T ya. Akibat dari X1 sama dengan 2/3X2. Nah, kemudian kita lakukan substitusi X2 sama dengan T dan X1 sama dengan 2/3T ke dalam persamaan yang lain ya, persamaan yang kedua atau yang persamaan ketiga. Persamaan yang pertama, yang ini atau persamaan yang ketiga ya. Kita ambil aja persamaan yang ketiga, yaitu 3x1 dikurangi x2 dikurangi x3 sama dengan 0 ya. Jadi baris yang ketiga ini kita kalikan dengan x1, x2, x3 ya. 3 dikali x1 dikurangi ditambah x min 1 dikali x2 ditambah min 1 dikali x3. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita masukin tadi x1 dan x2 yang telah kita peroleh. X1-nya adalah 2/3T. 3 dikali 2/3T. Dikurangi X2-nya adalah T. Dikurangi dengan X3 sama dengan 0 ya. Ini coret, maka menyisakan 2T dikurangi T sama dengan T. Dikurangi X3 sama dengan 0. Sehingga X3 itu sama dengan T ya. Dari sini kita bikin menjadi suatu matriks 3 kali 1, X1, X2, dan X3. Sama dengan X1-nya itu 2/3T. X2-nya adalah T dan X3-nya adalah T. Maka dari sini T-nya bisa kita keluarkan yang dalam menyisakan 2/3, 1, dan 1 ya. Jadi apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah 2/3, 1, 1 adalah basis ruang eigen untuk lambda sama dengan 2 ya. 2/3, 1, 1 adalah basis ruang eigen untuk lambda sama dengan 2. Kita sudah dapatkan untuk basis yang lambda sama dengan 1 dan basis lambda sama dengan 2. Lalu yang terakhir kita hitung untuk basis dari lambda sama dengan 3 ya. Kita hapus dulu ini coret-coretnya ya. Emang perhitungannya agak panjang ya, jadi harus teliti juga nanti dalam melakukan perhitungan, jangan sampai ada kesalahan perhitungan, karena nanti akan berakibat pada hasil yang akan diperoleh ya. Nah, yang terakhir berarti untuk lambda sama dengan 3, kita langsung masukin aja dalam matriksnya. Berarti di sini 4, di sini min 4, 2, di sini 3, di sini min 1, 0, 3, min 1, 0 ya. X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, kita langsung aja lakukan pada persamaan linear. Bikin suatu sistem persamaan linear. Baris kedua dan baris ketiga di sini itu sama ya. Jadi hanya pilih salah satunya aja. Karena dia sama. Berarti 3x1 dikurangi x2 ya. Ditambah 0 sama dengan 0.
Nah, dari sini berarti bisa kita hitung nih menjadi 3x1 sama dengan x2. Atau x1 itu sama dengan sepertiga x2. Nah, kita misalkan lagi nih. Dimisalkan x2 itu sama dengan t. T-nya itu elemen bilangan real. Sehingga x1 sama dengan 1/3 t ya. Karena x2 sama dengan t, maka x1 sama dengan 1/3 t akibat dari x1 sama dengan sepertiga x2. Lalu kita gunakan persamaan yang pertama di sini. Kita bikin menjadi persamaan linear 4x1 dikurangi 4x2 ditambah 2x3 sama dengan 0. X1-nya adalah sepertiga T, berarti 4 dikali sepertiga T dikurangi 4 dikali x2. X2-nya adalah T ditambah 2x3 sama dengan 0. Berarti di sini 4/3 T dikurangi 4T ditambah 2x3 sama dengan 0. 4/3 T dikurangi 4T itu sama dengan min 8/3 T ya. Min 8/3 T. Iya nggak? Iya, benar. Ditambah 2x3 sama dengan 0. Sehingga 2x3 sama dengan 8/3 T. X3 itu sama dengan 8/6T atau 4/3T ya. Lalu kita bikin menjadi suatu matriks 3 kali 1, X1, X2, dan X3. Di sini X1-nya itu adalah sepertiga T, X2-nya itu T, X3-nya 4/3T. Nah, T-nya kita keluarkan di sini sehingga menjadi sepertiga, 1, dan 4/3. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu bahwa basis, elemen dari suatu basis ya, kan jelas ini basisnya. Nah, elemennya itu pada umumnya tidak boleh lebih dari 1 nilainya. Jadi maksimal itu nilai untuk elemen-elemennya ini itu maksimal 1. Nah, di sini ada satu elemen yang nilainya ternyata lebih dari 1, yaitu adalah 4/3. Nah, kalau ada satu aja elemen yang nilainya lebih dari 1, maka dia harus kita ubah menjadi maksimal itu 1. Caranya berarti dengan kita kalikan aja 4/3 ini dengan suatu bilangan agar menjadi 1. Berarti harus kita kalikan dengan 3/4 ya. Harus kita kalikan dengan 3/4. Berarti kita peroleh nanti kalau ketiganya kita kalikan dengan 3/4, maka 4/3 akan menjadi 1. Yang 1 di sini akan menjadi 3/4. Yang sepertiga di sini akan menjadi 1/4 ya. Jadi kita peroleh basisnya itu adalah 1/4, 3/4, dan 1. Jadi 1/4, 3/4, dan 1 adalah basis ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3 ya. Jadi di sini kita dapatkan 3 basis ya. Masing-masing untuk lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 3 ya. Jadi itu untuk pembahasan dari soal yang nomor 1. Semoga bisa dipahami ya semuanya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, ini tentang diagonalisasi matriks ya. Jadi diagonalisasi matriks itu rumusnya adalah rumusnya itu adalah B sama dengan P inverse AP. B dan A ini adalah matriks yang similar, matriks yang berukuran n kali n atau matriks persegi ya. Dan ada di sini matriks P yaitu matriks yang invertible atau matriks yang mempunyai inverse di sini, P inverse. Matriks yang punya inverse. Di mana P inverse AP ini adalah nanti berupa matriks apa? Berupa matriks dia
diagonal, yaitu matriks yang selain di elemen diagonal utamanya itu bernilai 0 ya. Selain di elemen diagonal utamanya itu bernilai 0. Contohnya kalau matriksnya itu 3 kali 3, di sini kalau 3 kali 3 itu berarti misalkan di sini 1, 2, 3, di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Contohnya seperti ini ya. Jadi selain yang ada di diagonal utama itu bernilai 0. Itu yang dinamakan sebagai matriks diagonal ya. Ini yang nanti kita akan cari di soal yang ke B. Yang B di sini P inverse AP. Nanti akan berupa suatu matriks diagonal ya. Oke, coba kita kerjakan. Ini B kok nggak bisa dihapus sih? Ya, tentukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A sama dengan 3081. Nah, kita diminta mencari matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Caranya mirip dengan mencari basis tadi ya. Dengan cara mencari basis tadi. Bukan mirip lagi, tapi sama. Jadi kita gunakan rumus, apa namanya, persamaan karakteristik. Gunakan persamaan karakteristik ya, yaitu determinan lambda I min A sama dengan 0. Di sini A-nya itu berukuran 2 kali 2, berarti I-nya itu matriks identitas 2 kali 2 ya. Jadi jelas di sini determinan dari lambda I-nya 1001 dikurangi A yaitu 308 min 1 sama dengan 0. Bisa langsung kita kerjakan di sini. Berarti lambda dikurangi 3, di sini jelas 0. Di sini min 8, di sini lambda plus 1 ya. Lambda dikurangi min 1, yaitu lambda plus 1 sama dengan 0. Maka dari sini langsung kita kerjakan determinannya. Lambda min 3 dikali lambda plus 1 dikurangi, jelas dikurangi 8 dikali 0, yaitu 0. Sama dengan 0. Maka lambdanya sama dengan 3 atau lambda sama dengan min 1. Kita dapatkan dua nilai eigen di sini, lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan 1. Yang kedua kita gunakan gunakan ruang eigen, rumus ruang eigen. Gunakan rumus ruang eigen ya, yaitu tidak menggunakan determinan rumusnya. Lambda I dikurangi A dikali X sama dengan 0 ya. X-nya itu adalah nilai eigen. Lambda I min A-nya yang mana? Yang ini nih, lambda I min A ya. Lambda I min A-nya. Yaitu lambda min 3, 0, min 8, lambda plus 1. X-nya adalah vektor eigen. X1, X2 ya, berukuran 2 kali 1. Karena lambda I min A-nya itu berukuran 2 kali 2. 0-nya ini merupakan matriks 2 kali 1 juga ya. Nah, berarti kita hitung untuk masing-masing lambdanya. Lambda di sini. Yang pertama kita hitung untuk lambdanya itu sama dengan 3. Yang kedua untuk lambda sama dengan min 1. Oke, untuk lambda sama dengan 3. Berarti langsung aja kita masukin ke dalam rumusnya yang di bawah itu ya. Maka di sini lambda min 3 jadinya 0. Di sini pun juga jadinya 0. Ini min 8. Lalu yang di sini itu 4 ya. 4. Ini X1, X2. Sama dengan 0, 0. Nah, karena di sini 0, 0, maka kita langsung aja masukkan ke yang baris kedua. Kita bikin menjadi suatu persamaan linier. Min 8X1 ditambah 4X2. Min 8X1 ditambah 4X2 sama dengan 0 ya. Kita sederhanakan min 8X1 sama dengan min 4X2 sehingga 2X1 sama dengan X2 atau X1 itu sama dengan setengah X2. Nah, dari sini berarti dimisalkan X2 itu sama dengan T. T-nya itu elemen bilangan real.
Sehingga X1-nya sama dengan setengah T. Ya, X1-nya sama dengan setengah T. Maka dari sini kita bisa membuat basisnya X1, X2 sama dengan setengah T. Ini T. T-nya keluar, maka menjadi setengah. Dan ini 1. Ya, sudah kita dapatkan untuk basis yang lambda sama dengan 3. Lalu kita cari untuk yang lambda sama dengan min 1. Kita masukkan juga ke dalam matriks yang di pojok kiri bawah ini. Berarti kalau min 1, lambda min 3, berarti min 4 di sini, ini 0. Di sini min 8, di sini itu 0 ya. Maka di sini X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, dari sini berarti menjadi min 4 X1 sama dengan 0 atau min 8 X2 itu sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini gimana nih jadinya? Min 4, sorry, ini X1 ya. Min 8 X1. Min 8 X1. Nah, perhatikan bahwa berapapun nilai X1 di sini maupun di sini itu sudah pasti akan bernilai 0 ya. Berapapun nilai X1-nya. Maka di sini kita bisa memisahkan X1 dengan suatu bilangan, katakanlah T. T-nya itu adalah elemen bilangan real. Lalu X2-nya gimana? Nah, untuk X2-nya berarti apakah X2-nya akan bernilai T juga atau mungkin akan bernilai 0 barangkali? Ada yang tahu? Nah, di sini berarti untuk X2-nya, perhatikan ya, untuk X2-nya kan kita tidak tahu nih ya. Ketika kita membuat suatu persamaan linear dari baris pertama, min 4 X1 itu kan ditambah dengan 0 dikali dengan X2. Ya, eh, sorry, salah ding. Sorry, ada yang salah. Berarti ini bukan sama dengan T ya, sorry. Ini bukan sama dengan T, ini itu jelas X1 itu sama dengan 0 ya. Oke, benar. Jadi sembarang X1, bukan sembarang X1, tetapi X1-nya tuh haruslah sama dengan 0 agar min 4 dikali 0 sama dengan 0. Oke, gitu ya. Nah, dari persamaan linear yang pertama, kalau kita bikin menjadi bentuk yang utuh dengan menggunakan X2-nya di sini, bentuk sempurnanya itu adalah seperti ini. Perhatikan di sini X2-nya. X2 di sini itu akan apa ya? Akan bernilai sembarang. Kenapa? Karena sembarang bilangan dari X2 ini akan bernilai 0. Kenapa? Karena dia dikalikan dengan 0. Jadi sembarang X2 akan dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0 dong. Dan X1-nya pun juga nanti 0 ya. Karena udah kita dapatkan nih dari perhitungan yang di atasnya. Jadi di sini jelas 0 ditambah dengan 0 dikali X2 sama dengan 0. Maka X2 di sinilah yang kita misalkan sebagai suatu bilangan T. T-nya adalah elemen bilangan real ya. Karena sembarang nilai T untuk X2 itu nanti akan dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah 0. 0 ditambah 0 ya jelas 0 ya. Jadi kita dapatkan X1-nya sama dengan 0. Lalu X2-nya itu sama dengan T. Kita bikin matriksnya X1, X2. Yaitu X1-nya 0. X2-nya adalah T. Lalu T-nya keluar, maka di dalam matriks tinggal 0 dan 1. Kita dapatkan di sini dua basis. Dua basis. Lalu gimana cara bikin matriks P yang mendiagonalisasi matriks A itu? Matriks P itu didapat dari basisnya. Basis. Jadi basis pertama itu bisa kita letakkan di kolom pertama. Seperti ini. Basis yang kedua bisa kita letakkan di kolom yang kedua. Nah, seperti ini. Inilah matriks P. Atau kalau kita ubah urutannya itu juga tidak masalah. Tidak apa-apa ya. Misalkan basis yang pertama ini setengah dua, setengah dan satu itu kita letakkan di kolom yang kedua. Kemudian basis yang kedua 0,1 ini
kita letakkan di kolom yang pertama. Nah, ini pun juga tidak apa-apa ya, karena matriks P itu tidak memperhatikan urutan dari masing-masing kolomnya. Jadi bisa gunakan matriks P yang ini atau matriks P yang di sebelah kanan ya. Jadi itu untuk pembahasan dari soal yang nomor A, yaitu menentukan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A ya. Semoga bisa dipahami. Nah, lalu yang kedua, kita diminta mencari matriks P inverse AP ya, dari matriks A tersebut. Kita hapus dulu yang ini. Kita diminta mencari matriks P inverse AP dari matriks A, di mana bentuk dari P inverse AP ini adalah berupa matriks diagonal nantinya. Berupa matriks diagonal ya. Nah, tadi di nomor A itu kita sudah mendapatkan matriks P-nya itu sama dengan setengah 1, 0, 1. Kemudian kita diminta mencari P inverse AP dari matriks A. Ya udah, kita langsung kerjakan. Berarti dalam mencari P inverse AP, kita cari dulu P inverse-nya. P inverse. Berarti P inverse dari matriks P ini ya. Rumusnya adalah 1 dibagi determinan P dikali dengan adjoint-nya ya. Adjoint dari P. Yaitu determinannya berapa? Berarti kan setengah dikali 1 dikurangi 1 dikali 0. Yaitu setengah. Adjoint-nya berarti setengah dan 1 ini kita tukar. Di sini 1, di sini setengah. 0 dan 1 kemudian kita kalikan dengan negatif 1. Nah, seperti ini ya. Maka dari sini ini bisa kita sederhanakan. 1 dibagi setengah itu sama dengan 2. Ini 1, 0 min 1 setengah. Sehingga P inverse-nya itu sama dengan 2, 0, min 2, dan 1. Nah, dari sini langsung aja kita masukkan ke dalam P inverse AP ya. P inverse-nya adalah 2, 0, min 2, 1. A-nya adalah 3, 0, 8, min 1. P-nya adalah setengah 0, 1, 1 ya. Dalam perkalian 3 matriks, kita kerjakan dulu yang sebelah kiri ya. Jangan kita kerjakan yang sebelah kanan. Kita kerjakan dulu yang sebelah kiri, ini menjadi 2 dikali 3 itu 6, ditambah 0 dikali 8. 0 ya, berarti 6 di sini. Lalu kemudian 2 dikali 0 itu 0, ditambah 0 dikali min 1, itu 0 di sini. Lalu min 2 dikali 3 itu min 6, ditambah 1 kali 8, 8. Berarti min 6 tambah 8 itu 2. Lalu di sini 2 dikali 0 itu 0, ditambah 1 dikali min 1 itu min 1 ya. Lalu kita kali dengan setengah 0, 1, 1. Sama dengan berapa nih? 6 kali setengah itu jelas 3. Ditambah 0 kali 1 berarti di sini 3. Lalu 6 dikali 0 ditambah 0 kali 1 jelas 0. 2 dikali setengah itu 1 ditambah min 1 dikali 1 min 1 maka 0. Yang di sini hasilnya min 1. Nah, maka jelas kita peroleh matriks P inverse AP ya. P inverse AP di sini itu berarti matriks apa ini? Matriks diagonal. Perhatikan diagonal utamanya itu bernilai tidak 0 di sini ya. Selain diagonal utama itu bernilai 0 yang di sini ya. Kita dapatkan suatu matriks diagonal. Nah, matriks diagonal, walaupun di bagian diagonal utamanya ada yang bernilai 0, misalkan seperti ini, itu juga nggak apa-apa ya. Karena kata kunci dari matriks diagonal itu, semua elemen yang berada di luar diagonal utama itu bernilai 0 ya. Ataupun misalkan elemen yang diagonal utama juga bernilai 0, ini juga disebut sebagai matriks diagonal, tapi disebut sebagai matriks diagonal khusus atau disebut sebagai matriks 0 ya. Kata kuncinya ingat sekali lagi bahwa matriks diagonal itu semua elemen yang berada di luar diagonal utama itu bernilai 0 bernilai 0. Jadi kira-kira begitu. Semoga bisa dipahami ya semuanya untuk yang soal nomor 2 ini. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Nah, ini soal yang terakhir. Hanya ada satu soal aja ini, tidak beranak seperti soal nomor 1 dan 2 ya.
Kita diminta mencari apakah pemetaan T berikut itu transformasi linier. Yaitu T di sini sebuah transformasi linier, pemetaan dari matriks 2 kali 2 ke suatu himpunan bilangan real dengan pemetaannya T A B C D sama dengan TA min 4B plus C dikurangi D ya. Transformasi linier itu berarti kita akan membuktikan dua hal. Yang pertama itu adalah yaitu T. Apa di sini? TU plus V itu sama dengan TU ditambah TV. Yang kedua, itu kita akan membuktikan bahwa T alfa U itu sama dengan alfa TU. Ya, alfa TU. Jadi hanya ada dua hal di sini yang akan kita buktikan apakah pemetaan T itu adalah suatu transformasi linier. Ya, kita langsung kerjakan. Nah, langkah pertama berarti apa? Kita ambil sembarang. Ambil sembarang ya. Ambil sembarang. Sembarang apa? Matriks. Karena di sini pemetaannya itu dari matriks berukuran 2 kali 2. Kita misalkan U yang berisi U1, U2, U3, dan U4. Ya, matriks U. Ini hurufnya kurang bagus nih. Nah, seperti ini. Dan V yaitu V1, V2, V3, V4 ya. Keduanya ini ada di elemen matriks berukuran 2 kali 2. Arti di sini yang pertama akan ditunjukkan bahwa TU ditambah V itu sama dengan TU ditambah TV ya. Ditambah TV. Oke, langsung kita kerjakan. TU ditambah V. U-nya itu berapa? U-nya adalah matriks 2 kali 2. Berarti kita masukin yaitu U1, U2, U3, dan U4. Ditambah V. V apa? V itu juga matriks 2 kali 2 ya. V1, V2, V3, V4. Nah, keduanya ini kita jumlahkan per elemen-elemen yang bersesuaian. Berarti U1 ditambah V1. Yang di sini U2 ditambah V2. Yang di sini U3 ditambah V3. Yang di sini U4 ditambah V4. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah mengubah ke bentuk TU ditambah TV. Tujuan kita. Ya, membentuk ke dalam TU dan TV. Dari sini, perhatikan bahwa dari bentuk yang ini, kita masukin ke dalam definisi pada soal. Apa definisinya? Definisinya mengatakan bahwa pemetaan T dari matriks ABCD itu sama dengan 3A dikurangi 4B ditambah C dikurangi D. Berarti A di sini itu sama dengan U1 plus V1. B di sini itu sama dengan U2 plus V2. C di sini itu sama dengan U3 plus V3. Dan D di sini itu sama dengan U4 plus V4. Kita tinggal mengganti A di sini itu dengan U1 plus V1. B di sini dengan U2 plus V2. C di sini dengan U3 plus V3. Dan D di sini dengan U4 V4 ya. Sesuai dengan definisi yang telah didefinisikan oleh soalnya. Kita langsung mengerjakannya. Berarti di sini kita sesuaikan dengan definisinya. 3 dikali A. A-nya adalah U1 ditambah V1. Dikurangi 4 dikali B. B-nya yang mana? B-nya itu U2 ditambah V2. Ditambah C. C-nya itu U3 ditambah V3. Dikurangi D. D-nya itu adalah U4 ditambah V4. Nah, seperti ini.
Ini bisa kita sederhanakan ya. Ini kita kalikan. Maka menjadi 3U1 ditambah 3V1 dikurangi 4U2 dikurangi 4V2. Lalu ini ditambah U3 ditambah V3. Lalu dikurangi ini dikurangi U4 dikurangi V4. Nah, dari sini kita kumpulkan yang sejenis, yang sama-sama memuat U di sini, U, U, kita kumpulkan. Lalu yang memuat V1, V2, V3, V4 kita juga kumpulkan ya. Maka yang pertama 3U1 dikurangi 4U2, kemudian ditambah ini ya, ditambah U3 dikurangi U4. Lalu ditambah dengan yang bagian V, 3V1 dikurangi 4V2, 4V2 yang ini ditambah ini V3 ditambah dikurangi V4. Nah, perhatikan ini sesuai dengan definisi itu adalah TU. Sedangkan yang bagian kanan itu sesuai definisi adalah TV ya. Jadi di sini jelas terbukti bahwa TU itu ditambah TV ya. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa TU plus V itu sama dengan TU ditambah dengan TV. Ini untuk membuktikan yang pertama ya. Semoga bisa dipahami. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah membuktikan bahwa, oke, kita tulis di sini aja ya. Sepertinya cukup kok. Jadi yang kedua akan ditunjukkan bahwa T alfa U itu sama dengan alfa TU. Nah, T alfa U sama dengan alfa TU. Coba kita kerjakan ya. Berarti T alfa U itu sama dengan T alfa dikali dengan matriks U, yaitu U1, U2, U3, U4. Ini bisa kita masukin alfanya, alfa U1, alfa U2, alfa U3, alfa U4. Nah, seperti ini. Kita menyesuaikan dengan apa yang telah didefinisikan oleh soal, berarti alfa U1 itu sama dengan A ya. Alfa U2 itu sama dengan B. Alfa U3 itu sama dengan C. Alfa U4 itu sama dengan D. Maka dari sini kita bisa langsung mendefinisikannya sebagai 3 alfa U1 dikurangi 4 alfa U2 ditambah alfa U3 dikurangi alfa U4. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian alfanya bisa kita keluarkan nih, alfanya. Maka tinggal 3U1 dikurangi 4U2 ditambah U3 dikurangi U4. Nah, perhatikan bahwa ini itu definisinya adalah PU dikali dengan alfa. Maka menjadi alfa TU. Jadi jelas setelah kita tunjukkan bahwa T alfa U itu sama dengan alfa TU. Jadi kesimpulannya pemetaan T adalah transformasi linier ya. Jadi pemetaan tersebut adalah sebuah transformasi linier ya. Jadi sekian pembahasan latihan soal-soal untuk persiapan menjelang ujian akhir semester ya. Semoga kalian bisa mempelajari apa yang telah saya sampaikan dalam pembahasan latihan-latihan soal ini ya. Semoga bisa dipelajari, semoga bisa dimaksimalkan ya waktu yang ada sebagai persiapan untuk UAS. Karena mata kuliah aljabar ini 4 SKS ya. Jadi cukup berpengaruh pada hasil IPK kalian nantinya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.